Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revisha Nindya Vinkasari, NIM H44190030. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis peranan kelembagaan dalam pengelolaan lahan sebagai ruang terbuka hijau Kota Samarinda. Yang pertama itu bab pendahuluan. Latar belakang, Kota Samarinda merupakan kota besar yang memiliki banyak ruang terbangun guna mendukung pesatnya tingkat perekonomian masyarakat. Namun hal ini menyebabkan adanya penggunaan dinamis lahan Kota Samarinda dengan mengesampingkan pembangunan RTH. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mensyaratkan luas RTH kota minimal 30% dengan proporsi 20% RTH publik dan 10% RTH private. Dan khusus di Kota Samarinda sendiri, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan pedoman pelaksana implementasi RTH Kota Samarinda. Dan implementasi Kota Samarinda RTH itu masih sangat jauh dengan apa yang disyaratkan ditetapkan di undang-undang. Karena menurut data dari PUPR pada tahun 2019, luas RTH di Kota Samarinda itu hanya sekitar 7,5%. Oleh karena itu, dibutuhkannya pengelolaan kebijakan implementasi RTH yang lebih jelas, tegas, dan mendetail, serta mengetahui faktor penghambatnya. Terdapat 3 permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya akan dibahas atribut-atribut IAD. Kinerja analisis dan pengembangan kelembagaan IAD yang pertama itu adalah constitutional level, merupakan level tertinggi yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, lalu collective level itu merupakan aturan di Kota Samarinda terkait pengelolaan RTH, yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang RT/RW Kota Samarinda yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda. Lalu operational level ini merupakan masyarakat yang memiliki peran untuk melakukan penjagaan dan pemanfaatan RTH yang sudah ada. Di sini ada pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat aktornya. Lalu yang kedua yaitu ada 3 aturan main dalam implementasi RTH Kota Samarinda. Yang pertama itu ada boundary rules yang berhubungan dengan penggunaan lahan RTH yang harus dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua yaitu information rules terkait tentang informasi ketersediaan lahan RTH dan biaya anggaran yang bersifat transparansi, dan monitoring dan enforcement arrangement yaitu pengawasan dan pemberian sanksi kepada para pelanggar yang sesuai pada Perda Nomor 2 Tahun 2014 RT/RW itu mengenai sanksi administratif. Lalu ini merupakan evaluated outcome yang diharapkan jika pengelola RTH itu dapat berjalan secara optimal dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, itu ketiga oknum atau ketiga peran aktor tersebut itu dapat merasakan manfaat RTH yang lebih optimal dalam jangka panjang. Lalu yang kedua yaitu adalah pembahasan, maksudnya yang ketiga, mohon maaf. Lalu yang pertama itu ada pengelolaan RTH Kota Samarinda, di mana kita ketahui bahwa luas lahan RTH Kota Samarinda itu masih sangat jauh dengan apa yang direncanakan, yaitu hanya sebesar 7,5% saja, sedangkan yang direncanakan itu sebesar 42,7%. Oleh karena itulah timbullah bagaimana sih caranya kita tuh untuk mengoptimalkannya, yaitu dengan mengoptimalkan peran-peran aktor yang terlibat, yaitu dalam dari corrective level sampai operational level, yaitu ada pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Yang pertama itu adalah pemerintah. Untuk pemerintah sendiri, di sini terdapat Dinas Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Bapeda, dan Dinas Perumahan dan Permukiman, di mana setiap lembaganya itu memiliki perannya masing-masing dalam mengelola RTH, dan lembaga-lembaga tersebut juga memiliki 3 aturan lain, yaitu ada boundary rules, information rules, dan monitoring dan enforcement arrangement. Dan Dinas Perumahan dan Permukiman itu merupakan lembaga yang memiliki peran penting karena Dinas Perumahan dan Permukiman itu langsung terjun ke lapangan untuk mengelola RTH. Dan mereka itu juga melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan, itu biasanya mereka melakukannya setiap akhir atau awal tahun dalam rencana strategis atau Renstra Kota Samarinda. Lalu pengorganisasian, itu bagaimana cara Dinas Perumahan dan Permukiman itu dapat berkoordinasi dengan baik dengan 3 lembaga lainnya. Lalu pengarahan itu lebih difokuskan bagaimana Dinas Perumahan dan Permukiman itu dapat memberikan pengarahan kepada beserta jajarannya terkait dana RTH yang cukup besar seperti itu. Lalu pengawasan itu merupakan bagaimana Dinas Perumahan dan Permukiman itu dapat menerapkan sanksi yang telah ditetapkan di undang-undang kepada para pelanggar pelaksana implementasi RTH.
Lalu selanjutnya itu ada pihak swasta dan masyarakat. Ini memiliki peran yang sama, yaitu memiliki aturan main information rules, yaitu memberikan informasi kepada pemerintah terkait ketersediaan lahan RTH di lingkungannya, seperti itu. Namun di pihak swasta di sini lebih dapat berpartisipasi dan investasi dalam pengembangan taman kota. Dapat membantu dana pemerintah lah, seperti itu. Lalu berikut merupakan 8 atribut penerapan kota hijau menurut P2KH. P2KH ya. Lalu untuk penerapan kota hijau ini memiliki tujuan agar implementasi RTH di Kota Samarinda ataupun daerah-daerah lain di Indonesia itu dapat lebih optimal lagi. Dan ini merupakan faktor-faktor penghambatnya. Yang pertama yaitu luas wilayah yang terbatas. Kota Samarinda itu sudah banyak lahan terbangunnya. Dan jikapun ada lahan kosong tersebut bukan milik pemerintah. Mengakibatkan jika pemerintah ingin membuat RTH di wilayah perkotaan, itu pemerintah harus membeli lahan kosong tersebut. Dan hal itu membutuhkan dana yang cukup besar. Sedangkan dana dari pemerintah Kota Samarinda sendiri itu tidak cukup banyak. Jadi adanya keterbatasan dana. Lalu lemahnya pengawasan pelaksanaan RTH itu sanksi-sanksi yang ada itu kurang kurang adanya implementasi yang tegas gitu. Karena contohnya saja seperti Central Plaza dan Big Mall di Kota Samarinda itu didirikan pada tahun 2016, di mana sampai sekarang pun menurut informasi yang ada itu di bangunan tersebut belum ada RTH, belum ada wilayah RTH-nya. Lalu yang keempat itu ada kurangnya koordinasi antar aktor. Dalam faktor penghambat yang satu ini diharapkan para peran aktor yang berperan, yaitu ada pemerintah, ada masyarakat, dan pihak swasta itu dapat menjalankan perannya masing-masing dalam satu tujuan yang sama. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Dengan adanya implementasi RTH Kota Samarinda yang belum mencapai nilai optimal atau nilai yang direncanakan, diharapkan para aktor-aktor yang berperan, yaitu pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dapat berkoordinasi dengan baik dan dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya masing-masing seperti itu. Dan disarankan pemerintah dan masyarakat itu dapat melakukan rising co-management yang berbasis masyarakat dan berbasis pemerintah. Karena dengan melakukan co-management ini, koordinasi antar aktor tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat juga menciptakan lingkungan perkotaan Kota Samarinda yang berwawasan lingkungan dan hijau. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.